Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisyami Ramadan wa nafalana bil qiyam wa qiraatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang pertama yaitu marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sampai saat ini di bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan ini, kita masih diberikan kekuatan Islam, iman, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan baik. Para pemirsa yang berbahagia, kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat bersyukur bahwa sampai detik ini kalau kita menghitung suatu kenikmatan maka tidak akan bisa menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang dan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, di mana bulan yang saat sekarang ini kita salah satu yang dirindukan oleh surga. Ada 4 golongan yang telah dirindukan oleh surga. Di antara sana, satu, yang pertama, talil Quran, ataupun orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di momentum di bulan Ramadan ini, marilah kita selalu senantiasa membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita khatamkan dalam sebulan ini, karena di satu hurufnya mangja abil hasanati falahu asru amsalihha, setiap hurufnya akan dilipat gandakan 10. Di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan sampai 700. Di hadis lain, satu kebaikan itu jaraknya 500 tahun sampai 500 tahun dan seterusnya. Maka dari itu, dengan pembacaan Al-Quran yang kita baca, apalagi di bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan ini, selain kita membaca Al-Quran mendapatkan kebaikan, juga akan mendapatkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa, sehingga dalam Al-Quran ini juga sebagai obat, segala obat yang ada pada diri kita. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua yaitu menjaga lisan. Di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya dan meninggalkan lapar dan dahaga, tetapi tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, maka tidak ada gunanya puasa kita ini. Maka dari itu, marilah kita jaga betul-betul lisan ini di bulan Ramadan, karena jangan sampai kita mendolimi, menyakiti, atau bahkan memfitnah orang lain sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk mendolimi ataupun membicarakan aib orang lain, dan itu akan merusak dari amal ibadah puasa kita. Yang ketiga yaitu di momen Ramadan ini yang dirindukan oleh surga, yaitu memberi makan orang yang lapar atau miskin. Di dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk senantiasa berbagi, mengeluarkan sedekah, infak, kemudian kita berbagi dengan cara memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Bisa juga memberikan takjil, ataupun bahkan orang yang berpuasa kita berikan buka puasa. Dalam satu hadis itu juga disampaikan, memberi makan yang orang sedang berpuasa itu pahala dari orang yang kita beri sama dengan kita yang diberi. Maka dari itu, dan tidak akan mengurangi dari pahala yang kita berikan makan. Dengan demikian, momentum di bulan Ramadan ini sangat baik sekali kita berbagi sesama muslim atau sesama kaum du'afa yang lain untuk berbagi makanan.
bisa dititipkan langsung ke mungkin dari masjid-masjid ataupun sedekah langsung ke orang-orang yang membutuhkan. Inilah sesuap nasi atau sesuap makanan di dalam perut yang orang kelaparan akan diganti oleh Allah makanan dari surga kelak di yaumil kiamah. Para pemirsa yang berbahagia, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Inilah orang yang kedatangan di bulan Ramadan, kita melaksanakan puasa dengan penuh ikhlas sesuai dengan hati Rasulullah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yaitu orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh ikhlas, penuh keyakinan, mengharap ridho Allah, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Dan Ramadan ini adalah Ramadan bulan yang istimewa, di mana setiap malam dan siangnya itu semuanya berpotensi menjadikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini kita maksimalkan yang baik, jangan sampai kita ketinggalan, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, semuanya dilipat gandakan. Bulan istilahnya bulan panen kita dalam berpahala. Marilah kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk melaksanakan kebaikan, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, semoga di bulan Ramadan ini kita yang sudah menangi di dalam bulan Ramadan ini senantiasa diterima